Alright, selamat datang di Coffeeko. Kopdar Film ala Indo Posko. Kita nggak bakal berbasa-basi, kita akan tidak akan babi bu. Babi bu lagi karena babi bu itu podcast lain. Betul sekali. Aja ya kita akan membahas soal film Kingdom Ashen of the North. 땅에 살아있는 모든 걸 죽여버리면 나도 당신들 곁으로 갈 거야. Yap, salah satu prequel dari serial yang namanya sama ya. Kingdom sendiri. yang diangkat dari komik atau manhwa yang berjudul Kingdom of the Gods. Of the Gods. Wah. Cuman emang rada beda sih, rada beda ceritanya. Kalau dari Kingdom sendiri yang di serialnya itu udah season 2 ya. Udah season 2, kalau dramanya dan Ashen ini tuh bentukannya film ya. Yep. Walaupun sebenarnya placement ketiga. Yep, Bentukannya placement 3 yang menjadi prequel dari season 1 sampai season 2. Bener banget. Film ini diperankan di Jun Ji Hyun selaku Ashen. Ashen sendiri. Ashen tua ya. Ashen tua ya. Ashen tua, bukan Ashen tua sih, Ashen yang udah dewasa, gede. Ashen Dewasa. Terus Ashen kecilnya gue lupa namanya siapa. Ya itulah ya pokoknya. Nah, gue lupa di sini nggak ada di Dari buku. premisnya sendiri gimana, Dik? Kalau premisnya sendiri adalah kalau misalnya Ashen of the North ini adalah menceritakan background cerita dari Ashen yang sempat dimunculkan di season 2 di ending sangat ujung sekali season 2 dimunculkan karena fans itu bertanya-tanya ya kayak Ashen ini siapa kayak gitu. Jun Ji Hyun itu berperan sebagai apa gitu sampai akhirnya Malah belum disebutin kan di sini. belum nggak ada namanya sama sekali. Jadi kayak ini siapa gitu, cuma siapa aja. Yang jadi Ashen kecil itu Kim Si-ah. Kim Si-ah. Ya, jadi menceritakan backgroundnya si Ashen dari kecil sampai gede yang dimana si Ashen ini adalah salah satu suku Jurchen Pajowi, cuman yang sudah yang Jurchen Pajowi juga, cuman yang sudah Sudah dimakmurkan sama Joseon. Joseon mah itu dong aplikasi itu, fitur aplikasi. Iya, yang dimana si Ashen itu punya keluarga kecil ya, Benar. yang punya ibu, punya ayah pasti, punya adik, dan bapaknya itu selaku ketua suku kayaknya. Yang mengabdi banget sama Joseon sendiri. Ya, terus background ceritanya si Ashen itu sering ke gunung Pesagun. Kalau misal kalian di season 1, season 2 itu kalian pasti pernah dengar kayaknya Pesagun itu gunung yang maksudnya kawasan gunung yang dilarang oleh pemerintahan kerajaan gitu. Nah, karena itu di perbatasan, bukan perbatasan, emang dilarang aja, emang itu istilah kepemilikan negara lah. Ya gitu. Terus jadi cerita film ini tuh berawal dari tentara Joseon yang menemukan mayat ya di gunung Pesagun. Mayat Jurchen Pajowi ya, yang lagi nyari ginseng liar, sokot ginseng liar. Padahal kalau bisa kalian nonton season 1 season 2 bentukannya bukan ginseng tapi melainkan bunga berwarna biru keunguan. Iya, kayak bunga ungu. Nah karena melawan peraturan, akhirnya dibunuh sama petugas yang kebetulan lagi berburu di sana. Cuman kematiannya dipalsukan menjadi diterkam oleh harimau, dan bapaknya si Ashen ini berperan sebagai mata-mata dari kerajaan Joseon untuk istilah jadi mata-mata. Terus di sini tuh dikasih tugas untuk menyebarkan hoax ke Jurchen Pajowi yang di seberang sungai. Maksudnya di sini Jurchen Pajowi itu kalau nggak salah ada 2, yaitu yang masih barbar sama yang sudah yang taat sama kerajaan Joseon. Dan kebetulan yang keluarganya sukunya Ashen ini udah keluarga Joseon. Nah, akhirnya si bapaknya ini harus menyebarkan berita hoax ke Jurchen Pajowi seberang sungai yang literally masih barbar, sampai akhirnya kenyataannya ditemukan. Jadi bukan dibunuh sama harimau, dibunuh sama orang ternyata. Tapi di sisi lain harimau itu sendiri benar-benar jadi monster, Guemul. Iya. Jadi Guemul. Jadi udah jadi zombie yang dimana kalian kalau bisa nonton di intro nanti kalian tahu kenapa si harimaunya itu bisa jadi zombie ya. Terus akhirnya kenyataannya diketahui, akhirnya ke sukunya si Ashen ini dibunuh lah ketika si Ashen sedang mencari bunga itu untuk mengobati ibunya.
Ibunya udah sakit dibunuh. Iya, terus dibunuh sampai si Asin itu meminta bantuan kepada komandan yang komandan tentara yang biasa ketemu sama bapaknya, Iya, benar. untuk membalaskan dendam bapaknya. Sampai dia tuh bersujud kayak gua berani bekerja kotor, bekerja hina. Bukan jadi mata-mata juga. Iya, pokoknya yang penting gue bisa membalas gua ataupun si komandan itu bisa membalaskan dendam ke suku Jurchen Pajawi yang barbar tadi gitu. Karena benar-benar satu sukunya dibunuh ya, dibantai sama sekali. Nah, singkat cerita si Asin ini dikasih tempat tinggal, kerja juga sekaligus jadi mata-mata juga, sekaligus juga latihan panah. Iya, latihan panah, terus lama-lama dia menjadi atlet kebanggaan Korea Selatan yang berjuang di Olimpik 2020. 2020 ya? Karena kan masih ini event berapa tahun sih? 4 tahun atau 5 tahun gue lupa nih. Tabrakan. Bacot. Terus ya udah lah, singkat cerita skip, terus tiba transisi jadi gede. Terus menjadi Asin ini menjadi wanita yang cantik. Iya, cantik dan menawan. Sekaligus jadi wanita. Apa sih anjing? Iya. Wanita yang kayak kembang desa. Iya, saya kembang desa di camp tentara gitu, cowok semua gitu. Cuman dari pertemuan tersebut dia mendapatkan perilaku yang gak enak, yaitu mendapatkan kejahatan seksual kan. Cuma itu menjadi satu hal yang bikin gue sedih sih, karena memang kenyataannya masih banyak kasus seperti itu juga kan di dunia, di Indonesia maupun di Korea itu masih banyak. Itu sedih banget. Ya, dan juga ini kayak ceritanya membuat dia itu kayak berubah pikiran gitu, terus juga belum berubah pikiran, masih itu, tapi kayak buat istilahnya udah masih membulatkan tekad gitu loh, masih membulatkan tekad untuk untuk balas dendam. Cuman karena kejahatan seksual tersebut akhirnya kayak istilah ya, siapa sih cewek yang gak marah digituin, siapa sih cewek yang itu, intinya begitu. Terus singkat cerita kalau tentara Joseon yang di camp ini tuh disuruh untuk berperang di selatan karena melawan Jepang, karena Jepang tuh nggak jadi damai lah istilahnya gitu. Perang kedua. Ya bukan, itu masih perang kerajaan anjing, bukan perang dunia kedua. Perang dunia satu. Bukan. Soto. Perang bersama. Iya, itulah intinya. Terus ya intinya dia jadi mata-mata ke markasnya Jurchen Pajawi seperti biasanya. Terus menemukan kenyataan yang pahit bahwa ayahnya ternyata masih hidup. Dengan kondisi yang disabilitas dan mentalnya sudah hancur. Ya, intinya setelah melihat tersebut dia membakar dengan rasa sedih yang amat memuncak dan amarah yang sangat membara. Akhirnya dia membakar camp utama dari suku Jurchen Pajawi. Dan ketika pulang tuh melihat dia flashback kayak, oh mayat ini kok kayak apa, nggak pas ngelihat panah kan biasa ada bulunya ya, bulu untuk biasa itu bulunya tuh buat ini loh, kayak sebagai penanda juga loh. Jadi tuh pas ngeliat tuh di flashback pas masih kecil, mayat ini tuh ternyata dibunuh sama manusia, bukan nama harimau. Terus ternyata manusia, dan manusia itu adalah dokumen. Terus akhirnya dia masuk itu untuk istilah memastikan lah kayak ini sebenarnya bener nggak sih kayak gini. Terus akhirnya melihat dokumen dan melihat kenyataan bahwa memang ayahnya digunakan sebagai tumbal untuk mencegah pecahnya perang. Betul sekali. Nah, setelah itu ya sudahlah, dimulailah kerusakan dari, bukan kerusakan, wabah dari zombie ini. Pembantaian dari gitulah. Asin. Ya, betul. Dan sisanya kalian bisa nonton sendiri. Tersedia di Netflix. Tanggal 23 Juli yang dimana sudah seminggu rilis ketika kita rekaman, dan mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan ketika video ini rilis. Ya, betul sekali. Kalau kita masuk ke momen yang paling menarik ya. Momen yang paling menarik buat gua adalah ketika Asin bertemu bapaknya. Di situ kita bisa merasakan perasaan kecewa, sedih, dibohongi. Terus kayak merasa sudah berharap penuh tapi ternyata jatuh lagi. Nangis. Berharap terus sama salah satu wilayah, terus tiba-tiba wilayah itu memang iya gitu, ternyata astaga. Sampai akhirnya si Asin harus melakukan
sesuatu yang mungkin tidak dia suka cuman harus dia lakukan ya. Yep. Seperti layaknya orang dewasa pada umumnya ya, melakukan yang tidak suka cuman harus dilakukan gitu. Sama scoringnya beberapa sangat relate ketika kalian instrumental ya. ya instrumentalnya itu relate ketika kalian biasa nonton, kalau misalnya kalian biasa nonton sinetron klasik Indonesia kayak Tutur Tinular, terus Misteri Gunung Berapi, itu tuh ada beberapa scoring yang mirip cuman memang sedikit lebih lebih model gimana ya, Korea lah. ya gitulah kurang lebih, pokoknya mirip cuman ada bedanya juga gitu. Itu tuh yang gue jadi kayak gue berasa relate aja gitu sama ininya, sama mungkin ngelihat asinnya sih. Oh, ngeliat aja Dari yang cakep ya. iya dari kecil sampai gede cakep. Iya benar. Kalau dari gue sendiri itu yang paling menurut gue yang paling gue suka pertama dari sifat aslinya sendiri, perubahan sikap. Iya, karakteristik ya. Iya, karakteristik sendiri. Terus juga dari konflik ya. Konflik politiknya. Politiknya benar banget, konflik politiknya. Dan juga kalau dilihat-lihat dari kayak pembantaian yang dia lakukan gitu maksudnya, pembantaian militer atau pembantaian semuanya yang dia lakukan itu kayak cara-cara yang baru banget gitu. Iya, nggak baru. Sebenarnya sih nggak baru sih ya. Sebenarnya sih udah awam di dunia perzombian. Iya. Ya kalau misalkan sebenarnya biasa itu awamnya di, kalau gua ya lebih relate karena biasa awamnya itu tuh di komik-komik yang komik yang biasa soal zombie. Soalnya biasa ada yang begitu juga. Cuman kalau misalnya di film jarang ngeliat sih gue. Juga konsepnya karena jujur gua nggak ngeliat season 1 season 2, jadi konsepnya menurut gua bagus kan. Baru ya. Iya, baru banget gitu. Dimana ketika ada zombie tapi zaman kerajaan. beda. Iya. Gue juga awal juga terpikir gitu kayak gimana cara apa sih itu cara penanganan ya? Iya, penanganan bertahan hidup segala Ya macamnya betul. Di wabah zombie tapi lu dengan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan teknologi segala macam gitu loh. Yang kalian bisa andalkan adalah kekuatan fisik sama kekuatan strategi militer. Iya. Dan juga kan ini kan biasanya ada ramuan-ramuan segala virus atau segala Iya. ini malah dari tanaman, bagus banget ini. Mungkin ya konsepnya lumayan epic lah gitu maksudnya. Iya, jarang nggak sebenarnya. Jarang. Kalau buat lu yang belum pernah nonton ya. Iya, menurut gue yang belum pernah nonton season 1 dan Betul. season 2 ini kayak Sama, setuju. bagus gitu ya. Terus kalau misalnya gue ya, gue nggak suka kalau dari film ini tuh kan gue ngeliatnya tuh kebanyakan bagusnya karena gue sudah mengikuti season 1 season 2-nya, jadi kayak merasa bagus aja gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang gue nggak suka adalah pertama mungkin aja setuju kali ya Tar ya. Kayak nggak attach sama karakter antagonisnya ya, karena terlalu padat di asinnya kan. Benar banget. Terlalu padat di asinnya, jadi karakter-karakter antagonis yang muncul di film ini tuh nggak terlalu nggak terlalu melekat di kita gitu. Jadi kayak ketika mungkin mereka mati nantinya, jadi kita juga kayak oh ya udah mati aja gitu. Itu aja sih gua. Jadi kayak kita nggak ada attachment juga sama karakter yang mati. Kan biasanya kan kalau misalkan antagonis atau protagonis kan biasanya kan kalau mati kayak itu kayak antagonis biasanya kan mampus gitu. Kayak anjing akhirnya. Iya, kalau protagonis misalkan kita sedih segala macam, ini nggak ada, ya udah mati aja. Iya gitu. Mungkin ya kalau misalnya nantinya mati, jadi kayak meh ya udah kayak ya udahlah gitu aja gitu. Kayak udah gitu. Sama mungkin nggak mungkin nambahin ya, mungkin di sini juga yang gue suka adalah bisa menutupi plot hole yang ada di season 1 sama season 2 itu cuma tambahan ya. Karena beberapa orang yang sudah nonton kan masih banyak itu nih siapa nih bagaimana kayak ya gitu. Benar. Nah, di sini tuh di sini nutupin plot hole yang tersisa ini, cuma walaupun beberapa mungkin masih ada plot hole yang belum ketutup ya, karena ya pasti dipakai buat season 3 lah ya. Ya itu sih. Terus cuman balik lagi ke momen yang bukan momen sebenarnya dari film ini yang gua nggak suka. Pertama kan tadi kurang attach sama karakter kan. Karena padat banget tuh, bener-bener maksudnya bukan padat ceritanya, cuman ceritanya padat, cuman lebih berfokus ke sesuai judul gitu, Ashen of the North, bener-bener si Ashennya gitu loh gitu. Sama apa ya, mungkin beberapa ada yang kurang excited gitu sih, kayak yang tadi mungkin masih berhubungan sama kurang attachnya karakter kali ya. Ya tadi yang kan di sini kan ada suku ketua suku Jurchen Pajowi yang istilahnya barbar banget gitu. Cuman nggak diliatin juga maksudnya sisi gitu, background itu nggak jelas gitu. Gitu doang kan. Maksudnya istilahnya sebagai gosip ataupun rumor-rumor aja kan. Terus jadi komandannya juga nggak terlalu banyak screen time-nya gitu. Jadi kirain gue yang Jurchen Pajowi yang barbar itu
atau yang salah satu tim pemusnah lah gitu, wah lumayan bagus loh itu buat jadi karakter utama atau antagonis ya. Karena mukanya mendukung loh dari sebagian yang lainnya gitu kan. Yang lainnya kan biasanya kan kalau gimana sih orang Korea itu milih pemeran gitu, yang good looking, pemeran pembantu gitu kan, yang good looking ya istilahnya. Kan biasanya kan kayak yang biasa aja lah istilahnya ya kan, yang kayak yang Joseon Pajowi atau Joseonnya sendiri itu kan kayak ya agak-agak tua lah gitu mukanya kan. Tapi kalau di sini beda loh, muda kan masih muda kan dijelasin, masih muda masih muda, cuman udah bisa menyatukan banyak suku. Maksudnya banyak suku Joseon yang dijadiin satu pasukan gitu. Itu mungkin karena apa sih, pengkarakteran yang kurang ya dari film. Tapi mungkin juga di season 3 ini ada mungkin dijelasin lagi lebih, mungkin itu emang sengaja jadi villain utama mungkin. Iya, mungkin dijadiin apa sih namanya istilah, dijadiin bahan buat season 3 nanti ya. Jadi mungkin kayak aja plot hole juga buat season 3-nya buat masuk ke season 3 mungkin ya. Iya benar sekali. Cuman kalau misalnya berdasarkan penilaian gue sih ya, filmnya bagus. Karena yang tadi gue bilang menutupi plot hole yang ada di season 1 sama season 2. Cuman kan orang kan pasti kan sekarang kan hype-nya kan sama Asin ya. Jadi nggak tahu apa sih namanya, nggak tahu season 1 season 2. Kalian nggak apa-apa nonton Asin ini, nggak apa-apa karena sesuai timeline. Dan jangan juga ini prequel. Iya, dan masih kanon juga. Dan ini tuh ya kalian nggak apa-apa, kalian kalau mau nonton ini jatuhnya sesuai apa nih, sesuai timeline. Cuman buat gua yang lebih prefer nonton dramanya dulu, biar kalian itu merasakan apa sih kayak perasaan kayak bingung, terus kok ini gimana ya, penasaran itu ini gimana mesti ada perasaan penasaran segala macamnya, dan kalian bisa tutupin di Asin ini. Bener itu. Cuman kalau kalian mainnya timeline atau kalian kalian lebih suka kayak gue pengen tahu gitu, gue pengen main berasa alurnya maju gitu. Gue pengennya filmnya linear aja gitu. Iya, linear aja, nggak maju mundur gitu kan. Terus nggak banyak pertanyaan, jadi gue juga nggak banyak mikir. Sok silahkan nonton Asin dulu, baru season 1, season 2. Atau kalian kalau mau berasa kayak gue lebih pengen penasarannya gitu, ya nggak apa-apa, season 1, season 2 baru Asin, sesuai tanggal rilis film tanggal rilis dari serial ini gitu. Dan juga gue pengen nambahin sedikit tentang yang momen gak disuka itu. Kan dari tadi kan kita ngomongin kayak ya kayak bagus gak apa, dan pengakaran juga tentang di film Asin ini sendiri ya. Kalau momen yang nggak suka menurutku kayak mungkin itu juga setuju sih kayaknya sih dari ending film sih. Dari ending film kayak ya udah gitu doang, kayak maksudnya kayak ya udah tiba-tiba di-cut. Sebenarnya sih endingnya sama kayak season 2 aja, kayak bener-bener tak gitu doang. Iya, mungkin itu dia jadiin bahan season formula ya. Iya, formula buat dijadiin bahan season 3 juga mungkin. Cuman buat gue pribadi yang lebih suka kayak kejelasan juga. Walaupun gue suka penasaran, cuman gue kadang juga ada beberapa momen yang gue lebih suka jelas gitu loh. Kayak gini gue emang kurang. Cuman ya gue menikmati aja sih film ini. 1,5 jam nggak kerasa. Kayak enak aja sih mungkin, tapi agak boring di awal gitu karena ya namanya juga introduction gitu kan. Buat itu untuk ditonton selagi masa pandemi ini, buat ditonton bareng pacar, teman segala macam, worth it sih. Kalau kalian juga suka drakor, apalagi ini kan pemeran Jun Ji Hyun kan. Betul sekali. Iya, kalau kalian suka Jun Ji Hyun kalau tahu gua di Gumiho bukan sih? Gumiho 2007. Kayak Jun Ji Hyun itu yang main sama Kim So Hyun tau, yang jadi alien seinget gue. Ya nggak sih? Kayak tau gue yang di Gumiho deh. Coba lu lihat deh. Gumiho bukan Gumiho yang sekarang. Oh iya, itu makan bukan Cok, My Love From The Star bener ya sama ini. My Love From The Star yang sama Kim So Hyun yang jadi alien. Iya, pernah di remake juga sama Indonesia benar. Iya, itu dia. Hyun ya, itu dia. Terkenal kan? Cakep juga. Manis. Walaupun sudah berumur, cuman masih manis. Saya suka. Kalian bisa nonton film ini di Netflix bersama. Note buat ini tuh lebih gue sarankan untuk remaja dengan umur 17 tahun ke atas. Plus didampingi orang yang sudah dewasa. Bener banget. Biar dikasih edukasi, jadi nggak banyak penilaian dari film ini yang melenceng atau gimana gitu loh. Nggak apa-apa, kalian nonton aja silakan. Bagus juga filmnya. Segitu aja. Dan selagi kalian nonton, jangan lupa juga buat kalian subscribe, like, comment, share, dan subscribe. Iya benar. Channel Indoposko. Betul sekali. Jangan lupa follow Instagram kita di @indoposko.id, Twitter kita @indoposko, Facebook kita @indoposko, TikTok kita @indoposko. Dan kalau mau baca berita kita,
di www.indoposko.id. Bener banget. Dan juga info Junjun main The Legend of the Sea. Lupa gua. Legend of the Sea yang itu Yang dong. sama si itu kan. Legend of the Sea. Legend of the Sea yang sama si siapa sih namanya? Lee Min Ho. Limin yang Iya. dia jadi ini kayak yang apa Legend of the Sea itu jadi itu Putri Duyung. Iya, Putri Duyung. Itu dia. Kenapa lu bingung? Lupa. Ya itu dia. Jadi silahkan kalian nonton di Netflix ya. Yap, Jadi sudah banget. mungkin segitu aja. Gua Adik Harian Dwi Putra pamit. Yap. Saya Aji Sultan Syaputra signing out. Bye bye.